Pada kesempatan kali ini saya akan coba merangkai koneksi antar materi pada modul 1.4 budaya positif. Pada modul kali ini ada 5 poin dari materi yang sudah diberikan pada LMS, mana yang pertama kita diberikan materi terkait dengan disiplin positif, di mana disiplin itu kata kuncinya adalah bagaimana seseorang bisa mengontrol dirinya sehingga kontrol diri tersebut bertujuan untuk menghasilkan hal-hal positif. Dan pada kegiatan selanjutnya kita diberikan materi terkait dengan penghargaan, di mana selama ini kita menganggap reward ataupun punishment, reward dan punishment itu satu hal yang harus kita lakukan gitu. Ternyata banyak hal-hal lain yang kita temukan terkait dengan penghargaan. Tidak selamanya penghargaan itu berbuah bagus atau manis seperti itu. Ternyata banyak sisi-sisi yang bisa kita gali dari penghargaan yang kita berikan kepada murid-murid kita. Nah, idealnya penghargaan ini kita berikan berlandaskan dengan keyakinan dari siswa tersebut, keyakinan dari dalam dirinya bahwasanya apa yang dia dapatkan itu tidak berdasarkan mengharapkan dari penghargaan gitu, tapi sesuatu capaian yang dia dapatkan itu berdasarkan kepada dia sadari bahwasanya capaian yang dia dapatkan itu merupakan sesuatu hal yang berguna bagi dirinya, yang bermanfaat bagi dirinya, yang harus dia lakukan begitu. Kemudian selanjutnya kami mendapatkan materi terkait dengan keyakinan. Selama ini kita mengenal di lingkungan sekolah itu ada yang namanya aturan, peraturan. Nah, tapi kami mendapatkan suatu konsep baru, yakni keyakinan. Kenapa keyakinan? Ini terkait dengan kalau peraturan, ya kesepakatan bersama yang harus kita sepakati hanya berhenti di situ. Tapi kalau keyakinan ini lebih kepada kesepakatan bersama yang kita sepakati, di mana kita bersama mengetahui bahwasanya aturan-aturan atau kesepakatan yang kita buat itu, kita yakin bahwasanya aturan yang kita buat itu mempunyai nilai positif bagi kita semua begitu, sehingga kita dalam melakukan atau mematuhi aturan-aturan itu sama-sama paham bahwasanya aturan itu mempunyai nilai positif bagi kita gitu. Kita yakin bahwasanya aturan-aturan itu bermanfaat bagi kita. Nah, dalam melakukan disiplin positif ada 5 posisi kontrol yang dapat dilakukan oleh seorang guru. Di mana posisi kontrol yang pertama itu ada sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, selanjutnya sebagai pemantau, selanjutnya sebagai teman dan manajer. Nah, dari 5 posisi kontrol ini, posisi kontrol yang terbaik adalah sebagai manajer. Karena kalau kita sebagai manajer, kita memberikan pembinaan terhadap siswa kita itu dengan cara menggali sisi intrinsik dari dalam gitu. Jadi kita benar-benar membina anak kita itu dari intrinsiknya gitu. Jadi tidak paksaan, tidak berdasarkan paksaan. Nah, siswa kita itu merasa apa yang kita lakukan itu benar adanya, dan dia sadar, dia tahu bahwasanya dia sudah melakukan kesalahan itu akan membawa dampak negatif bagi orang lain dan bagi dirinya. Nah, hendaknya kita harus selalu menggunakan posisi manajer dalam memberikan pembinaan terhadap siswa. Nah, selanjutnya ada instrumen yang dapat kita lakukan dalam melakukan pembinaan terhadap siswa ataupun disiplin positif pada budaya positif kita, yakni dengan segitiga restitusi.
di mana segitiga restitusi ini mempunyai 3 bagian, di mana bagian pertama biasanya kita sebut dengan menstabilkan identitas, bagian kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan bagian ketiga menanyakan keyakinan. Nah, bagian-bagian ini siklus ataupun bisa dikatakan siklus ini bisa dilakukan dengan dinamis. Maksudnya boleh kita mulai dulu dengan memvalidasi tindakan yang salah, kemudian kita tanyakan keyakinan, selanjutnya baru kita menstabilkan identitas siswa, atau terserah mana yang bisa lakukan pertama kali sesuai dengan kondisi dan situasi di saat itu begitu. Pengalaman kami selama mengikuti kegiatan di 1.4 ini, modul 1.4 ini, yang pertama membuka wawasan kami atau saya sebagai guru, khususnya di bagian kesiswaan, karena selama ini disiplin menurut kita itu adalah anak-anak itu tepat waktu, anak-anak itu datang atau mengenakan sesuai aturan begitu. Tapi ternyata itu belum cukup. Nah, dimana idealnya adalah anak-anak itu dia paham, tahu dalam mematuhi aturan-aturan atau kesepakatan yang sekarang kita sebut dengan keyakinan. Memang dia yakin bahwasanya dengan dia mematuhi aturan-aturan atau keyakinan itu bermanfaat bagi dirinya. Jadi tidak ada paksaan, sehingga anak-anak itu dapat mengontrol dirinya dengan sukarela mau mengikuti kesepakatan atau aturan-aturan yang sudah kita lakukan. Kemudian yang kedua, kita selalu melakukan penghukuman kepada anak gitu. Karena aturan-aturan itu selalu ujung-ujungnya nanti jika siswa melanggar selalu kita hukum. Di mana ternyata posisi penghukum ini adalah posisi paling rendah dalam melakukan posisi kontrol atau pembinaan terhadap siswa. Mari mulai kita tinggalkan posisi penghukum tersebut dan kita berangsur-angsur sampai kepada posisi manajer. Kita gali dasar intrinsik dari anak tersebut sehingga dia benar-benar paham, tidak dendam, tidak ada kesal di dalam dirinya ketika kita melakukan pembinaan. Terima kasih, itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.